Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanda Alvan Nur Rahman, NIM E2019-2198 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 5. Baik, di sini saya akan menanggapi atau menambahkan video yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yaitu tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Secara esensial, kehadiran Nabi Muhammad pada masyarakat Arab adalah terjadinya kristalisasi pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termaksud hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam memenangkan kepercayaan bangsa Arab relatif singkat. Kemampuannya dalam memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab yang sebelumnya jahiliyah ke jalan orang-orang yang bermoral Islam. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad tidak hanya menggunakan aspek kenabiannya dengan menggunakan tabligh, namun juga menggunakan strategi politik dengan memunculkan aspek-aspek keteladannya dalam menyelesaikan persoalan, seperti dakwah di Mekah yang terbagi menjadi dua, yaitu dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terbuka. Sistem pemerintahan dan strategi politik Nabi dapat kita lihat jelas setelah terbentuknya negara Madinah. Di sini Islam semakin kuat dan berkembang karena bersamanya visi misi masyarakat Islam. Peradabannya salah satunya yaitu Piagam Madinah. Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad memperkenalkan konsep negara ideal yang diwarnai dengan wawancara, transparansi, prinsipasi, adanya konsep kebebasan dan tanggung jawab sosial politik secara bersama. Selanjutnya yaitu fase Mekah. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah, walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Secara umum pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya, dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladannya adalah menyelesaikan berbagai persoalan sosial atau egalitarisme lebih cepat dibandingkan oleh aspek kenabiannya dengan melaksanakan tabligh. Yang pertama, dakwah secara diam-diam. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukan secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat. Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Dan yang kedua yaitu dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka, dan langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangannya yang dilancarkan kaum Quraisy. Menurut Ahmad Salabi, ada beberapa faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang suruhan Islam, ialah A. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Kemudian Nabi Muhammad menyeru kepada hak bangsawan dengan hambanya. Dan yang terakhir, para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Kemudian ada fase Madinah. Pada lain pihak, situasi Madinah sangat menggembirakan. Madinah adalah sebuah oasis pertanian. Sebagaimana Mekah, Madinah juga dihuni oleh beberapa klan dan tidak oleh sebuah kesukuan yang tunggal. Madinah adalah perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok kesukuan terpandang. Permusuhan yang berkepanjangan mengancam rakyat kecil dan mendukung timbulnya permasalahan eksistensi. Berbeda dengan masyarakat Baduy, warga Madinah telah hidup saling bertentangan dan tidak berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain.
Madinah juga senantiasa mengalami perubahan sosial yang meninggalkan bentuk kemasyarakatan absolut model Baduy. Kehidupan sosial Madinah secara berangsur-angsur diwarnai oleh unsur kedekatan ruang daripada kedekatan kekerabatan. Madinah juga memiliki sejumlah warga Yahudi yang mana sebagai besar penduduknya lebih simpatik terhadap monoteisme. Penduduk Yastrib atau Madinah sebelum Islam terdiri dari dua suku bangsa, yaitu Arab dan Yahudi. Yang keduanya ini saling bermusuhan karena kegiatan dagang di Yastrib dikuasai atau berada di bawah kekuasaan Yahudi. Waktu permusuhan dan kebencian antara kaum Yahudi dan Arab semakin tajam. Kaum Yahudi melakukan siasat memecah belah dengan melakukan intrik dan menyebarkan permusuhan dan kebencian di antara suku Aus dan Khazraj. Siasat ini berhasil dengan baik dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama di bidang ekonomi. Bahkan siasat Yahudi itu mendorong suku Khazraj bersekutu dengan Bani Kainukah atau Yahudi, sedangkan suku Aus bersekutu dengan Bani Quraisy dan Bani Nadir, dan permusuhan dua suku tersebut adalah Perang Bu'as pada tahun 618 Masehi. Sesuai perang, baik kaum Aus maupun Khazraj menyadari akibat dari permusuhan mereka sehingga mereka berdamai. Selanjutnya yaitu tujuan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, membentuk keluarga Islam, dan yang kedua membentuk masyarakat Islam, dan yang ketiga membentuk kepribadian Islam, dan yang keempat membentuk khilafah Islamiyah, dan yang terakhir yaitu menjadi guru dunia. Baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.